Alhamdulillah. Terima kasih untuk para panitia. Isi pada kesempatan pagi hari ini yang luar biasa. Beliau adalah seorang ustadz yang sudah mempraktekkan lebih dulu dari kita ilmu magnet rezeki. Beliau adalah Ustadz Zainur Rahman, seorang lulusan dari Pondok Pesantren Bustanul Mu'talim, Ngalingin, Banten tahun 1998. Beliau juga seorang lulusan Ponpes Darut Tauhid Purworejo. Ini mau mendapatkan ilmu yang dasar, pingin apa enggak? Pingin ya? Yang pingin katakan saya. Wow, pingin semua berarti ya. Berarti nanti pulang dari sini dapat keajaiban semua. Ya, berarti apa? Kalau saya bilang nanti apa kabar hari ini, jawabnya bagaimana? Alhamdulillah, luar biasa. Kalau bisa apa? Loncat. Ya, jadi apa? Pantat ini nggak nempel sama apa? Sama kursi ya. Karena apa? Saking semangatnya supaya apa? Menumbuhkan energi kita yang dahsyat. Ya, sehingga apa? Kita akan mendatangkan apa? Rezeki yang dahsyat pula. Alhamdulillah saya lulusan Pondok Pesantren Bustanul Mu'talimin di Banten tahun 98. Saya mengawali pondok pesantren saya di sana. Ya, awal saya di daerah Banten, lalu saya melanjutkan Pondok Pesantren Darut Tauhid di Purworejo tahun 2005 sampai saya tahun 2007 saya di sana. Nah, alhamdulillah ini saya mengambil sanad Quran di pondok pesantren ini dan saya menghafalkan Quran di sini. Lalu saya ketika sudah menikah, saya pernah menjadi pengasuh pondok pesantren Khairul Razikin, yaitu pondoknya siapa? Siapa? Ustadz Nasrullah itu siapa? Founder kita ya. Nah, saya mengawali sama-sama merintis pondoknya beliau sampai saat ini. Alhamdulillah ya, pondoknya beliau itu sudah besar dan mencetak generasi Qurani banyak banget sekarang, alhamdulillah. Dan saya menjadi founder terapi istighfar, saya mengarang sendiri. Saya kenapa bisa menamakan terapi istighfar? Kajian saya mengambil dari Ustadz Nas juga. Terus Certificate Trainer Magnet Rezeki, pembimbing haji dan umroh, pimpinan cabang tur dan umroh, pendiri komunitas Purworejo saya. Ya, komunitas apa? Yaitu Persatuan Masyarakat Purworejo. Itu saya yang mendirikan, padahal saya bukan orang Purworejo. Ya, tetapi apa? Kita mengembangkan khas-khas Purworejo, bagaimana caranya kita bisa mensatukan masyarakat Purworejo. Oke, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini siapa? Siapa nih? Ini istri saya, ya. Istri saya, bukan istri saya, bukan dua. Ini anak saya, ini anak saya, ya. Ini saya. Nah, ini istri dan keluarga saya semuanya. Alhamdulillah, saya dikaruniakan anak dua, dikaruniakan istri satu, nggak mau dua, ya, nggak mau saya. Nah, ini jadi ini keluarga kecil saya. Nah, ini ketika saya bersama Ustadz Nasrullah, ini santri-santri angkatan pertama ini, ya. Ini santri-santri angkatan pertama, ya, sampai saat ini. Dulu masih ngontrak kita di kos-kosan. Ya, saat ini sudah punya gedung sendiri. Nah, ini saya lalu ketika itu membangun pondok pesantren Darut Tauhid di Lampung, membebaskan tanah kurang lebih 1 hektar dengan metode ilmu magnet rezeki, Bapak Ibu. Percaya nggak? Ya, jadi saya nggak punya sama sekali, nggak punya uang, tetapi saya keyakinan besar sama Allah Subhanahu wa taala, dalam tempo 2 minggu 200 juta itu kumpul. Itu. Nah, kita membebaskan tanah kurang lebih 1 hektar dan membangun pondok pesantren penghafal Quran juga, Bapak Ibu. Dan saat ini masih berdiri ini pondok kami di sana. Itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, apa yang kita pikirkan akan terjadi dalam kehidupan nyata kita. Oleh karena itu, jangan sampai kita mempelajari ilmu magnet rezeki cuman hanya isapan jempol, tetapi apa? Kita ingin berubah nasib kita, betul? Ya, siapa yang ingin dapat rezeki? Katakan saya.
Ya, pengen semua ya. Sekarang sebelum kita masuk materi, saya mau tes dulu biar supaya bapak dan ibu ini fokus. Ya, oke, kita tes, kita main game dulu sebentar. Coba saya tanya, pagi jawabnya apa? Pagi, bagaimana? Tepuk tangan berapa kali? 1 kali. Kalau sore berapa kali? 2. Kalau sore 3 kali. Kalau siang berapa kali? 2. Kalau mana? Tidur. Ya, nggak boleh berisik. Oke, kita tes ya. Fokus. Ya. Siang, malam. Nggak boleh berisik. Ya, karena bapak ibu ini nggak perlu harus fokus. Ya. Nanti kalau fokus dapat apa? Dapat keajaiban. Oke, kita langsung ditanya Allah, ikan di mana rezeki yang aku titipkan kepadamu? Ikan akan menjawab di mana? Di terumbu karang. Nggak pernah ikan merusak tempat rezekinya. Tidak pernah ikan merusak terumbu karang. Yang merusak siapa? Manusianya kayak apa? Ya, manusia lagi yang merusak. Nah, begitu juga ketika Allah bertanya kembali kepada manusia, hei manusia, di mana rezeki yang aku titipkan kepadamu? Manusia bingung jawabnya, nggak tahu ya Allah. Padahal setiap hari kita memakan rezeki Allah. Ya, ini. Nah, makanya apa? Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ini banyak yang tidak tahu di mana rezeki yang Allah titipkan kepada kita semua. Ya, harus kita tahu di mana. Ya, yaitu di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu apa? Seluruh hewan ini tidak pernah merusak terumbu karangnya. Tetapi apa? Kita yang selalu merusak terumbu karang kita. Disitulah rezeki kita penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan. Karena apa? Kita selalu merusak terumbu karang. Kita nyakitin hati tetangga kita, kita nyakitin hati teman kita. Akhirnya apa? Teman kita punya hatinya apa? Sakit. Akhirnya apa? Kita punya dosa. Akhirnya kita tidak mendapatkan rezeki itu. Pernah nggak kita bapak dan ibu kadang-kadang kita cuma ngomong saja sakit hati orang, betul nggak? Makanya kalau kita pengen mendapatkan rezeki yang dahsyat, harus ditata cara bicara kita kepada orang lain. Contohnya apa? Seperti disiplin kata, betul nggak? Sudah belum diajarkan? Disiplin kata, nggak boleh kita bilang apa? Ada yang miskin di sini? Kaya semua. Sekarang saya tanya, ada yang punya utang? Ada yang punya utang belum? Nggak ada. Yang benar. Sekali lagi saya tanya, ada yang punya utang nggak? Masa nggak ada? Segini banyaknya loh. Ya. Sekali lagi saya mau yakin, ada yang punya utang nggak? Masa? Bapak-bapak ada yang punya utang pak? Masa nggak ada? Ibu? Nggak ada. Berarti tepuk tangan semua magnet rezeki ini. Cara cepat ngelunasin utang, karena datang ke sini langsung lunas semua untungnya. Nggak ada yang punya utang. Ya, itu. Yang ada apa? Yang ada amanah. Nah, barang siapa yang suka diluaskan rezekinya dan ditangguhkan kematiannya, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim kayak begini, kita datang seperti ini, tujuannya silaturahim, bertemu dengan keluarga kita, bertemu dengan teman-teman kita sambung. Kadang-kadang orang banyak tujuannya ke sana silaturahim, tetapi apa? Sama sanak saudaranya, sama kakaknya nggak tegur-teguran, banyak nggak? Ya, gimana kita mendapatkan rezeki yang banyak? Kalau seandainya kita ini nggak mau menyambung tali silaturahim sama orang-orang dekat kita, ya. Oleh karena itu apa? Sambung dulu tali silaturahim kita, Bapak Ibu. Ya, jangan sampai kita nggak menyambung tali silaturahim. Karena apa? La yadkhulul jannah qati, karena Nabi tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Senajan kita sholat ibadah tekun, kita haji berkali-kali, sedekah kita banyak, tetapi kalau kita memutuskan tali silaturahim, mohon maaf, surga nggak akan mau dimasukin panjenengan. Karena apa? Jenengan itu sudah memutuskan tali silaturahim. Kira-kira kepengen nggak kita seperti itu, Pak? Ya,
Percuma ibadah kita kalau kita memutuskan tali silaturahim. Nggak boleh kita dongkolnya sama orang lain, biarin aja. Yang penting kita nggak boleh memutuskan tali silaturahim. Orang memutuskan tali silaturahim, kita usahakan menyambung, tetapi dia nggak mau, pasrahkan semua sama Allah. Ya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari yang sangat luar biasa. Ya, makanya saya datang ke sini silaturahim kali panjenengan semua. Mudah-mudahan silaturahim saya di sini mendapatkan keberkahan dari jenengan semua. Itu. Ya, karena apa? Ini energinya sudah energi positif semua. Ya, itu menyambung tali silaturahim. Ada cerita Bapak Ibu. Ya, orang ini orang kaya. Ini dia orang kaya. Dia punya harta berlimpah. Ketika itu dia pengen ibadah haji. Ketika dia mau berangkat haji, dia khawatir kalau seandainya hartanya nanti kalau nggak dititipkan nanti akan hilang hartanya. Tiba-tiba dia ketemu sama siapa? Sama orang yang betul-betul amanah, jujur, terpercaya, soleh. Tiba-tiba dititipkan hartanya kurang lebih dulu itu 10.000 dinar. Saya titipkan harta saya sama kamu, tolong dijaga supaya nanti saya pulang haji ini harta saya aman. Akhirnya dititipin sama si fulan, ya, dia berangkatlah dia ibadah haji. Ketika ibadah haji selesai, dititipin, ketika pulang sampai ke tanah airnya lagi, si fulan yang dititipkan uangnya meninggal dunia Bapak Ibu. Tiba-tiba si orang kaya ini bingung, ingin cari uangnya. Kemana uang saya? Akhirnya ditanya istrinya, nggak ada yang tahu istrinya. Ditanya tetangganya, nggak ada yang tahu. Tiba-tiba apa? Orang kaya ini bingung karena harta begitu banyak dititipin sama orang soleh ini. Dia orang soleh tapi apa? Sudah meninggal. Tiba-tiba orang kaya ini datang ke rumah kiai. Ya kiai, saya minta petunjuk gimana caranya supaya harta saya ini bisa ketemu lagi. Akhirnya kiai ini bilang, kamu nanti di sepertiga malam kamu bangun. Ya, kamu bangun, kamu nanti menuju ke kota ini. Di sana ada sumur, yang mana sumur itu apabila dia termasuk orang-orang golongan masuk surga, maka kamu panggil, dia akan nyaut di situ. Dia akan memenuhi panggilanmu. Akhirnya orang kaya ini menuruti apa kata ulama tersebut. Tiba-tiba sampailah dia sepertiga malam ke kota tersebut. Di pinggir sumur dipanggil itu, hei fulan, nggak ada jawaban. Hei fulan, nggak ada jawaban. Hei fulan, nggak ada jawaban. Akhirnya orang kaya ini bingung. Jangan-jangan orang ini kok bukan termasuk orang soleh. Tiba-tiba bingung, balik lagi ke rumah kiai. Kiai, ini saya panggil nggak ada yang jawab. Akhirnya si kiai ini bilang, jangan-jangan orang ini termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam nerakanya Allah. Coba besok setelah sepertiga malam lagi kamu bangun, kamu panggil lagi di sumur yang satu lagi, itu apa? Sumur bibirnya neraka. Akhirnya dia kembali lagi sepertiga malam. Tiba-tiba dipanggil, sampai ketika dipanggil sekali, hei fulan, iya. Nah langsung jawab dia, bingung. Akhirnya bertanyalah si orang kaya tersebut, kamu kenapa kok ada di sini? Begini, wahai orang kaya, uang kamu itu aman, nggak ada yang tahu, cuma saya yang tahu dan Allah yang tahu saya taruh di mana itu uang. Nah, kenapa kamu tiba-tiba sampai di sini? Begini, saya ibadah ya rajin, saya dipandang sama orang amanah, saya dipandang sama orang soleh, tetapi Allah nggak mau masukkan saya ke dalam nerakanya, ke dalam surganya Allah. Karena apa? Saya punya kakak, dari saya besar sampai saya meninggal dunia tidak pernah namanya tegur dan sapa. Tidak pernah saya tegur, sapa, dan tidak pernah saya menyambung tali silaturahimnya. Itulah kesalahan saya. Akhirnya Allah masukkan saya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kalau kayak gitu, uang kamu ada di bawah itu, kamu gali, nanti bilang sama istri saya, uang kamu di situ itu ada. Padahal itu orang amanah dan orang soleh. Karena dia memutuskan tali silaturahim, akhirnya apa? Dia dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Merawat tumbuh karang yaitu apa? Menjadikan rezeki kita berlimpah ruah. Bapak dan Ibu semuanya, jangan sampai kita di sini memutuskan tali silaturahim. Kita ngaji ke sana kemari, kita ikut kajian ke sana kemari, kita ikut seminar ke sana kemari. Percuma kalau seandainya kita memutuskan tali silaturahim sama keluarga kita, sama kerabat kita. Percuma sholat kita, percuma puasa kita, kalau seandainya kita memutuskan tali silaturahim sama orang tua kita. Apalagi Bapak dan Ibu semuanya, saya informasikan saat ini, saya tekankan jenengan semuanya sambung minimal lewat telepon orang tua jenengan setiap hari. Karena apa? Orang tua kita penting bagian hidup buat kita. Saya setiap hari telepon ibu bapak saya. Saya nggak pernah. Walaupun saya jauh dari ibu dan bapak saya, dan ibu saya sakit saat ini, tetapi saya selalu nyambung tali silaturahim saya melewat handphone, lewat WA. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Karena apa? Doa orang tua kita, doa yang sangat luar biasa buat kita. Yang terutama, jangan sampai kita ketika butuhnya kita baru tegur orang tua kita. Apalagi karena perihal harta warisan kita marah sama bapak kita, kita jengkel sama orang tua kita, akhirnya kita tidak pernah menyambung tali silaturahim. Disinilah letak kita Bapak dan Ibu. Akhirnya Allah mempersulit hidup kita. Usaha apapun yang kita alami, usaha apapun yang kita dirikan, insya Allah nggak akan namanya bisa berjaya. Tergantung ridhonya orang tua kita. Karena apa? Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua kita, Bapak Ibu. Selamat siang kawan, dengan Bapak siapa? Selamat siang Pak, saya Rahman Basuki dari Desa Merten, Kecamatan Pronegoro, Kabupaten Banjarnegara. Datang ke Purwokerto itu ngapain? Yang pertama saya mengikuti kajian Mahna Rezeki dengan tujuan kepengen lebih dekat dengan Allah Pak. Mas, selama berapa kali Pak mengikuti kajian Mahna Rezeki? Alhamdulillah sudah 7 kali ini Pak. Kemudian keajaiban haji apa yang dirasakan? Keajaiban yang pertama, saya mempunyai jiwa yang lebih tenang, hati yang lebih tenang. Alhamdulillah punya amanah 90 juta juga bisa diselesaikan dengan cara Allah. Dan harapannya Pak untuk yang belum mengikuti kajian Mahna Rezeki? Harapan saya semoga untuk masyarakat khususnya di Purwokerto, Banyumas Raya ini bisa untuk ikut kajian-kajian untuk berikutnya. Dengan harapan Mahna Rezeki itu semakin di hati masyarakat. Amalan saja apa saja Pak selama ini yang dilakukan? Kalau saya yang love of project sama kickback, mendoakan orang. Nah, terima kasih sekali Pak. iya sama-sama. Selamat siang, dengan Ibu siapa? Selamat siang, saya dengan Ibu Munfatiah, biasa dipanggil Bu Mumun. Alamatnya mana? Saya alamatnya di Kebanaran, Desa Pasir Kidul, RT 1 RW 1, Purwokerto Barat. Di kajian Mahna Rezeki? Saya mengikuti kajian Mahna Rezeki itu 3 kali ini. Nah, baru 3 kali ini. Dan pelajaran apa yang didapat dari kajian Mahna Rezeki ini? Alhamdulillah pelajarannya banyak sekali. Pertama saya mengikuti kajian Mahna Rezeki, saya mulai mengamalkan. Memang sih baru mengamalkan ya, baru saya mengamalkan satu ilmunya yaitu istighfar sama sholawat setiap hari. Alhamdulillah saya dikasih keajaiban. Saya bisa memiliki kafe ini nih yang sekarang saya bisa mendatangkan acara Mahna Rezeki di kafe ini adalah sebuah dari keajaiban Mahna Rezeki yang satunya yang tadinya saya tidak mungkin gitu ya menjadi mungkin. Saya memiliki sebuah kafe ini yang namanya Kafe Pajak yang sekarang lagi buat acara. Subhanallah, itu keajaiban yang pertama. Terus keajaiban yang kedua, di saat saya mengikuti Mahna Rezeki yang kedua, saya waktu itu saya berpikir saya kepingin mendatangkan semua anggota Mahna Rezeki
ke kafe saya untuk mendatangkan para anggota Magnet Rezeki. Waktu itu acara yang kedua itu di Purbalingga. Alhamdulillah Allah mendengarkan doa-doa saya lewat ilmu yang diajarkan, istighfar, doa-doa yang diajarkan saya amalkan setiap hari. Alhamdulillah pada hari ini acara Magnet Rezeki berada di Kafe Pajak. Alhamdulillah itu suatu keajaiban Magnet Rezeki yang luar biasa. Harapannya untuk jamaah sendiri? Harapan saya untuk jamaah yang hadir di kajian Magnet Rezeki ini, semoga semua yang hadir mendapatkan keajaiban. Semua doa-doa para hadirin diijabah oleh Allah, diberi keajaiban yang luar biasa. Terima kasih. Selamat siang. Dengan Ibu siapa? Dengan Bu Retno dari Purwokerto. Bisa diceritakan kegiatan hari ini? Kegiatan hari ini luar biasa sekali. Banyak pelajaran, banyak ilmu yang luar biasa yang disampaikan oleh Ustadz DJ. Dan alhamdulillah ngena banget di hati dan banyak sekali membuka bahwa kita banyak salah. Itu yang utama. Dan yang kedua, banyak juga jendela kabur, jendela buram dalam diri saya yang harus saya perbaiki. Kajian yang perasaannya pertama adalah bersyukur, bahagia, dipertemukan dengan komunitas yang positif, salah satunya bersama beliau Ustadz UJ. Perasaan saya semakin bahagia. Selanjutnya dengan mungkin mendapat keajaiban apa saja ya? Siap. Keajaiban banyak sekali yang sudah saya rasakan. Pertama, ada yang mengatakan bergabung di mana untuk mendapatkan rezeki kita harus mempraktekkan ilmu Magnet Rezeki. Namun setelah saya bergabung di Magnet Rezeki, itu adalah rezeki yang luar biasa. Itu yang saya pahami. Dan setelah itu keajaiban kita syukuri dari diri saya sendiri bahwa kita ternyata sudah ajaib dari sebelum kita lahir. Setelah belajar Magnet Rezeki, yang saya rasakan waktu itu adalah saya mempunyai keinginan untuk anak saya menjadi lebih baik lagi. Waktu itu saya sedang mengadakan wakaf untuk sebuah pondok pesantren tentang etalasi instalasi air minum. Uangnya baru terkumpul berapa puluh juta, 15 juta. Dan totalnya itu 19 juta. Saya bertanya kepada tukang instalasinya, dari mana saya untuk melengkapi pelunasan yang begitu sekian juta kepada jenengan. Beliau mengatakan sudah lunas. Lunas bagaimana? 19 juta, saya baru ada 15 juta. Beliau menyampaikan sudah dilunasi sama putra jenengan. Itu keajaiban yang luar biasa. Dimana yang saya harapkan, saya dulu bersalah. Saya punya salah, berharap lebih kepada anak saya untuk lebih baik lagi. Saya menggantungkan harapan saya untuk anak lagi. Ternyata begitu mempelajari ilmu Magnet Rezeki, anak saya menjadi ajaib dengan sedekah sekian juta. Selasa, tanggal 4 Februari tahun 2023 dari Purwokerto, Surjono mengabarkan. Sama-sama Bapak.